Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat SWI atau Smart with Islam sekalian, hari ini kita bisa berjumpa kembali gitu ya. Yang biasanya kita berjumpa secara offline di acara-acara kajian-kajian langsung gitu ya Kak Lilis. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyapa sahabat SWI semua lewat online, yang harapannya semoga senantiasa selalu dalam perlindungan Allah, sehat selalu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan juga keluarga yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Oke sahabat SWI sekalian, alhamdulillah malam hari ini saya sudah bergabung dengan kakak solihah kita, Kak Lilis, yang insya Allah nanti kita akan sharing bareng ya Kak ya. Sebagaimana tema yang sudah kita share, yaitu tentang gabut ya gabut tapi jangan sampai akut. Nah oke. Ya nih Kak Iris, jadi memang hari ini itu kan momennya pas holiday ya Kak ya, hari liburan. Banyak sekali teman-teman yang mungkin di rumah bingung mau ngapain Kak Iris. Bahkan kadang punya plan tapi kadang bingung plannya itu tuh harus ngapain, sehingga dia tuh rawan untuk bosan. Nah jadi gabut itu tuh sering mengidap para remaja hari ini, yang dengan gabut itu kadang kita tuh merasa enjoy going aja Kak Lilis. Nah tapi sebetulnya di balik itu tuh nanti ada bahayanya apa enggak sih? Nah makanya kita di sini akan sharing dengan Kak Lilis gitu ya, sehingga kita nanti bisa ketahui bersama sebetulnya gabut sendiri itu wajar nggak sih, atau mungkin ada dampak negatifnya nggak sih. Nah oke. Mungkin langsung saja ya. Jadi sebetulnya gabut itu apa sih Kak Lilis? Iya. Ini pasti ya banyak yang pernah merasakan gabut ya. Iya. Termasuk mungkin kita ya. Iya benar sekali. Ya mungkin kita itu yang sering merasakan aduh ngapain ya, mau ngapain. Nah sebenarnya ternyata istilah ini itu dibakukan dibakukan ya dalam KBBI, dimana artinya itu adalah kondisi ketika kita itu memang tidak sedang melakukan aktivitas apapun. Ya jadinya mungkin kalau bahasanya dulu mager ya, malas gerak. Nah jadi nggak melakukan aktivitas apapun sehingga kita merasakan bosan gitu ya. Jadi gabut itu seperti itu, kita nggak beraktivitas, kita mungkin tiduran, kita mungkin rebahan saja, akhirnya kita merasakan bosan. Nah itu sih gabut kalau menurut KBBI. Iya. Terus nih Kak Lilis, sebetulnya dampaknya itu ada nggak Kak Lilis? Karena kan kadang kita kalau mungkin lagi liburan atau mungkin lagi nggak ada kerjaan, kita kan wajar-wajar aja sih Kak kalau kita ngerasain bosan atau mungkin mager atau gabut itu tadi. Sebetulnya ini nggak sih? Ini wajar atau gimana nih Kak? Ada dampaknya nggak kira-kira nanti? Iya, jadi sebenarnya kalau yang namanya gabut ya, kalau dulu sih ceritanya itu gabut itu kan awal mulanya istilah dari gaji buta. Iya. Gaji buta ya, dimana gaji buta itu maksudnya apa? Dia dapat gaji tapi ternyata nggak ngapa-ngapain gitu ya. Enak banget ya. Kan enak ya, cuma rebahan, cuma apa itu dapat gaji terus kan enak ya. Nah itu awal mulanya. Akhirnya setelah itu kan dibakukan ya, karena sering kita pakai untuk mengistilahkan bahwasanya ya nggak ngapa-ngapain tadi sehingga bosan. Nah, apakah sebenarnya ini sesuatu hal yang aneh ataukah hal yang mungkin dilarang atau gimana kan gitu? Ternyata tidak. Sebenarnya gabut itu wajar kan gitu ya. Kenapa? Pasti kita memang ada di satu titik gitu ya, satu titik masa dimana memang mungkin kita sedang capek. Akhirnya kita itu tidak mau ngapa-ngapain gitu ya. Jadi ini wajar-wajar aja. Akan tetapi masalahnya akan jadi sebuah masalah dan itu bisa berpengaruh kepada masa depan kita ketika gabut itu
berlangsung secara terus menerus. Nah ini jadi masalah. Bayangkan kalau kita tuh nggak gerak misalnya 1 bulan kan gitu ya. Saya hibernasi kayak beruang misalnya selama 1 bulan tuh, terus mau ngapain hidup kita? Nah itu akan jadi masalah. Nanti akhirnya bisa akut dan itu bisa merusak masa depan kita begitu. Wah, berarti emang bahaya ya Kak ya. Soalnya kadang mungkin selain teman-teman sahabat SW ini Kak, kadang saya juga ngerasain Kak, kalau lagi udah lepas kerja gitu ya, 2 hari libur itu kadang ya pengen nikmatin aja waktu yang free itu gitu ya. Benar. Tapi ternyata kalau itu menjadi kebiasaan bahkan jangka panjang, ternyata ini ya Kak ya ada bahayanya ya. Benar. Berarti kalau dibiarin itu sebetulnya bahayanya apa nih Kak? Iya, jadi di sini ada beberapa penelitian ya atau survei ya. Mungkin di sini yang pertama ya, dapat memicu perasaan negatif seperti depresi dan kecemasan kan gitu ya loh. Kok bisa depresi, kok bisa cemas? Ya orang nggak ngapa-ngapain, misalnya kita tidur aja, pernah nggak sih teman-teman di sini kalau sering tidur ya di sininya tuh sakit sekali, pernah nggak gitu ya? Akhirnya kan pusing mau ngapain kan gitu, akhirnya dia nggak ngapa-ngapain terus, akhirnya dia akan stres. Ya kenapa kok bisa stres ya, hormon bahasanya apa ya, hormon kortisolnya tuh naik karena dia nggak ngapa-ngapain, jadi stres. Nah stres ini kalau dibiarin gabut terus, nggak ngapa-ngapain terus akhirnya bisa depresi. Itu yang pertama, kan itu yang pertama. Sampai segitunya ya Kak? Iya benar. Makanya kan jangan sering-sering lah gabut. Boleh sih gabut tapi jangan sampai akut tadi. Itu bahaya soalnya. Nanti bisa berpengaruh sama kesehatan mental kita, gitu ya. Nah terus yang kedua tadi ya. Sama ini ya, meningkatkan stres ya, karena seorang mungkin mulai khawatir akan masa depan atau merasa tidak produktif. Nah ini juga kalau tadi karena banyak rebahannya akhirnya kan pusing, bisa stres. Dan itu juga karena memang dia itu akhirnya merasa aku kok nggak ada gunanya ya, kok gini-gini aja ya, terus mau ngapain itu dia akhirnya bingung. Nah akhirnya dia khawatir, aduh nanti aku itu bagaimana, nanti kerjaanku apa, dia akan khawatir terkait dengan masa depannya karena sudah lama gitu, gabutnya sudah terlalu lama. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah cenderung terdorong untuk melakukan hal-hal yang tidak sehat seperti mengonsumsi makanan yang tidak bergizi. Nah ini pernah nggak sih teman-teman kalau lagi gabut ya pengennya tuh nyemil, bener nggak? Bener Kak. Bener ya. Bahkan kadang sampai macem-macem tuh. Nah, tapi itu kita nikmati cemilan itu di atas kasur, bener nggak? Kalau dulu iya mager. Kalau dulu mungkin pas masa-masa kali masih kuliah ya, aduh mager banget ya, enak di kasur, ada cemilan macem-macem kita makan. Nah itu. Bener sekali. Tapi kalau untuk makan makanan pas hari 5-10 kayaknya malas. Itu akhirnya kita nyomil sembarang yang ternyata cemilan itu juga tidak bergizi begitu. Itu ya, itu yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Nah terus yang keempat, gaya hidup kurang aktif ya, dampaknya menyebabkan berbagai masalah kesehatan fisik seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung. Wah benar sekali itu Kak. Begitu deh. Kayak tadi yang mager makan aja di atas kasur, besar dah badannya. Jadi besar, yang masukkan di dada pengeluaran. Nah itu ya, itu gambarannya. Tadi kan sakit diabetes dulu, apa hubungannya Mbak Kak mager sama diabetes? Ternyata ya. Ini mungkin Kak Fitri kan orang kesehatan ya. Jadi kalau sepemahaman saya nih katanya kalau kurang gerak itu juga kadar gula itu bisa meningkat ya, karena dia tidak, pemrosesannya itu tidak tepat sasaran ya, akhirnya kadar gulanya numpuk kan gitu ya. Iya benar sekali Kak. Makanya olahraga itu kan sebetulnya ini ya aktivitas yang perlu kita rutinkan, walaupun kadang sulit ya Kak ya. Iya benar. Olahraga sehari 30 menit aja itu sebetulnya sangat bagus Kak. Bahkan ini pernah kan mungkin banyak pasien yang datang itu nggak pernah olahraga ya Pak Bu, katanya apa? Olahraga Mbak, tadi tuh aku masak terus habis itu nyapu, bahkan kalau yang bapak-bapak itu biasanya ke sawah itu juga itu katanya olahraga Kak Lilis.
Padahal sebetulnya beda antara yang olahraga murni sama yang aktivitas tadi beda. Bedanya apa? Hormonnya. Jadi kalau olahraga itu hormon yang keluar itu adalah dopamin sehingga ada perasaan bahagia kayak gitu. Tapi kalau yang aktivitas kerja tadi itu kortisol. Beda jauh. Iya benar-benar itu ya, sepakat ya berarti ya teman-teman ya, kalau kita banyak nggak mau gerak apalagi gabutnya sering-sering itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit gitu ya. Nah terus juga ternyata mengganggu pola tidur nih sehingga beresiko menyebabkan kelelahan yang kronis, gangguan pencernaan dan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Biasanya kalau gabut kan gitu pengen tidur terus, kayak hibernasi. Ya alhamdulillahnya nggak berbulan-bulan ya. Kalau kayak beruang kan berbulan-bulan. Nah terus akhirnya apa? Dia itu kalau malam susah tidur akhirnya. Terus dia tidurnya menggantinya kapan? Gantinya pagi, gitu ya pagi. Nah padahal kalau pemamanya kalian itu ketika tidur pagi ya, selain memang kalau dalam Islam itu kan makruh ya hukumnya. Nah ternyata kalau untuk kesehatan pagi itu kan bahasanya itu imun tubuh itu meningkatnya di pagi kan gitu ya. Nah kalau kita buat tidur justru itu akan melemahkan imunitas tubuh. Makanya kan kalau tidurnya itu pola tidurnya nggak pas atau nggak benar sesuai dengan apa aktivitas yang biasa kita lakukan, itu juga akan berpengaruh sama kesehatan dan badan itu akhirnya gampang lelah kan gitu ya. Iya. Nah terus ini ya, apalagi mungkin yang terakhir ya, posisi tubuh saat gabut seperti terlalu lama duduk atau berbaring ya dapat menyebabkan masalah ya pada tulang gitu ya, nyeri punggung seperti leher, bahu itu juga kan gitu ya. Jadi ternyata efeknya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar wes pokoknya aku gabut aja dah, terserah aku mau gabut apa enggak kayak gitu ya. Boleh, tapi jangan sampai keterusan atau kelamaan atau yang biasanya kita sebut ojo akut lah kan gitu ya. Iya. Makanya memang kalau yang namanya akut itu kan gejala yang datangnya itu tiba-tiba dan justru banyak ini efek bahayanya itu tuh lebih tinggi Kak dibanding yang kronis itu tadi. Kalau kronis itu jangkanya panjang tapi nggak terlalu bahaya seperti yang gejala akut ini tadi. Iya ternyata banyak juga ya bahayanya. Waduh ini mungkin banyak juga nih kita teman-teman SWI juga perlu sama-sama waspada nih Kak ya dengan gabut yang akut ini tadi ya. Apalagi di masa-masa liburan yang kurang lebih 2 minggu nih teman-teman. Kayaknya 2 minggu apa 1 tahun nih Kak? 1 tahun karena dari 2026 sampai 2027 ya 1 tahun. 2005 sampai 2026 ya benar 1 tahun. Iya. Wah ternyata cukup membahayakan juga ya Kak. Iya benar. Terus nih Kak, kita sebagai seorang muslim tentunya kan POV kita itu kan Islam ya. Sebetulnya bagaimana sih pandangan Islam terhadap gabut yang akut ini Kak? Iya, terkait dengan gabut ya, pandangan Islam itu sendiri sebenarnya Allah itu sudah menciptakan rasa. Ya, kita tuh sudah dikasih rasa, tapi bukan rasa manis, rasa pahit, rasa sembuhkan gitu ya. Akan tetapi dikasih rasa atau naluri atau perasaan kan gitu ya. Perasaan di mana ini macam-macam Kak Fitri. Ada perasaan yang memang sedih, ada perasaan yang bahagia, ada perasaan yang ingin memiliki, ada perasaan yang ingin ibadah aja kan gitu ya, ingin dekat sama Allah. Itu semua itu adalah perasaan, naluri atau insting yang secara fitrah memang itu diberikan oleh Allah kepada ini ya, kepada seluruh manusia. Iya, termasuk hewan kan gitu ya. Dan ini gabut ini salah satu itu efek dari salah satu rasa yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau misalnya kita pas lagi sedih, teman-teman pernah nggak sedih? Pernah ya? Jelas pernah ya. Kalau kita sedihnya lumayan sedih banget atau kecewa banget, apa yang akan kita lakukan? Biasanya kita milih apa? Nangis. Oke, setelah ini tuh kalau mau keluar itu malas nggak? Malas banget. Nah itu kan salah satu contoh awal mula dari kegabutan. Malas itu mau ngapain? Akhirnya kan nggak wes aku pengen menyendiri dulu kan gitu ya. Nah itu sebenarnya wajar.
Seperti itu Kak Fitri, sebenarnya kan Allah itu sudah memberikan rasa itu dan itu wajar kan ya. Dan memang Allah itu membiarkan semua rasa itu, dan rasa itu memang tidak bisa dimatikan, tidak bisa dihilangkan. Jadi mau nggak mau ya kita akan pernah mengalami rasa-rasa sedih, rasa nggak nyaman, rasa gabut, semuanya itu kita pasti pernah mengalami. Kayak kita lapar, pengen makan, haus, pengen minum kayak gitu kan? Iya benar. Nah bedanya kalau yang lapar sama haus tadi kalau nggak dipenuhi itu akan menyebabkan kematian. Tapi kalau rasa ini nggak dipenuhi itu sebenarnya nggak apa-apa. Kita nggak akan mati, nggak akan depresi, ya tergantung pengelolaan dari masing-masing individu itu, kan gitu ya. Nah jadinya memang Allah itu memberikan rasa ini, monggo silahkan dikelola sama teman-teman. Teman-teman itu mau gabutnya sepanjang tahun, ataukah mau gabutnya sehari 2 hari saja, itu juga pilihannya teman-teman, gitu ya. Tapi ya ingat lagi, tadi ternyata ada efek-efeknya kalau gabutnya itu sampai akut, begitu Kak Fitri. Dan semuanya ini juga akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Wah, gitu. Jadi begitu ya Kak ya. Memang berarti ini ya Kak, tergantung bagaimana kita cara mengelolanya dari rasa gabut itu sendiri. Iya ya, benar. Iya. Jadi gambarannya ya di sini memang bosan itu ada. Iya. Bahkan Rasulullah juga mungkin pernah ya, pernah bosan. Bahkan di sini ada juga tapi teguran ya kepada orang yang cepat bosan ternyata. Karena bosan itu wajar, tapi kalau cepat bosan, apalagi bosan terus gini ya. Nah ini ada di sini kalian ngambil ya dari Amr bin Al-Asy'ar radhiyallahu an berkata, aku tidaklah bosan kepada bajuku selama masih cocok buatku. Wah. Jadi masih cocok ya nggak buru-buru ganti ya gitu ya. Nah dan aku tidaklah bosan kepada istriku selama ia masih baik mempergauliku. Ini kayak artis bosan ganti lagi ya kayak. Ternyata nggak boleh. Nah dan aku tidaklah bosan terhadap tungganganku selama masih memikulku. Dan ya sesungguhnya cepat bosan termasuk akhlak yang buruk. Wah, itu ya Kak. Yang pertama tadi mungkin yang kadang kita sendiri juga baju ini merasa mungkin sudah bosan, akhirnya karena ada modal mungkin kita beli lagi. Iya, wah ternyata ini ya cukup bahaya juga ya kalau kita nggak tahu ilmunya ya Kak ya. Benar. Iya sempat bosan. Atau kadang ada tren karena dia itu bosan, biar tidak dicap bosan, ini dia berbagi dulu. Setelah bajunya habis, barang-barangnya habis, terus belanja lagi. Nah itu modus namanya. Sebenarnya dia sudah bosan. Nah itu gambarannya Kak Fitri. Iya, Masya Allah ya. Memang cukup bahaya juga karena yang namanya harta, kemudian waktu akan diminta pertanggungjawabannya ya Kak ya. Jadi memang Masya Allah, lagi-lagi ilmu nih ya teman-teman Sobat SWI. Terus aja gitu ya, ikutin kita nanti di berbagai event-event kita ya, insya Allah baik offline ataupun online. Kita insya Allah akan banyak sharing-sharing lagi. Nah ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih Kak Lilis. Jadi Masya Allah gitu ya, tadi kan memang ternyata gabut itu adalah hal yang fitrah, yang alami muncul pada diri kita. Boleh nih Kak Lilis berbagi tips supaya kita itu gabut, tapi gabutnya itu tidak sampai akut dan bahkan tidak sampai muncul bahaya-bahaya yang tadi nih Kak. Iya mungkin sebelum tips ini Kak Lilis ingin nyepil sedikit ya hadis riwayat Muslim ya. Di sini digambarkan dari Aisyah, istrinya Nabi Muhammad SAW yang salah. Nah, beliau menyampaikan, wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu atau ajak walaupun sedikit, kan gitu ya. Jadi ternyata Allah nggak pernah bosan. Sampai kita yang bosan ya bener ya, berarti kita itu bosan. Nah itu ya, makanya kan di situ digarisbawahi Allah itu sangat mencintai orang yang istiqomah ya, kontinu maksudnya.
Nah, jadi kita sebagai kaum muslim biar nggak cepet gabut atau gabutnya itu biar nggak sampai akut kan gitu ya. Jadi di sini ada tips nih. Yang pertama adalah manfaatkan waktu dengan baik, amanah dan bermanfaat. Jadinya waktu 24 jam itu pasti kalau kita mensyukuri waktu yang diberikan oleh Allah pasti banyak manfaatnya gitu. Tapi kalau kita itu nggak berusaha, wah aku punya waktu nih tak buat tidur aja misalnya gitu ya, itu pasti akan menyebabkan gabut yang sampai akut nanti ya. Jadi harus memanfaatkan waktunya. Terus yang selanjutnya zikir dan doa. Nah maksudnya apa zikir itu kan artinya mengingat. Ya jadi zikrullah, mengingat Allah terus ya, dan juga berdoa agar kita selalu dilapangkan. Kan dia dilapangkan urusan kita, dilapangkan jiwa kita, hati kita, sehingga kita tidak cepat gabut kan ya. Nah terus perbanyak amal sholih, bikin jadwal ini penting. Jadi biar nggak mengalir kayak air aja, susu hilang kan gitu ya. Biar termanajemen. Iya benar, biar termanajemen. Terus ingat kematian. Nah ini, jadi sekali kita gabut, kita kecewa, kita mungkin sampai depresi atau stres, kan gitu ya. Nah kita ingat, aduh kalau aku mati dalam kondisi seperti ini, nanti aku akan masuk kemana? Kan itu yang harus kita ingat. Bahkan kan ini ya kak ya, ada hadis itu ya, di antara kita yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat kematian dan juga yang persiapannya menuju ke akhirat itu lebih banyak. Lebih banyak, benar. Nah itu ya, jadi masya Allah kan itu ya. Nah yang terakhir mungkin tipsnya bersyukur ya. Kita belajar bersyukur. Jadi teman-teman di sini bersyukur itu tidak hanya kita mengucapkan alhamdulillah kan gitu ya. Tapi ujar rasa syukur itu adalah kita semakin hari semakin taat kepada Allah kan gitu ya. Jadi kita bisa menikmati apapun yang diberikan oleh Allah dengan semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah SWT kan gitu ya. Nah itu gambarannya, dan semua ini memang butuh ilmunya kan gitu ya, agar kita itu bisa tadi continue atau istiqomah. Iya. Insya Allah. Ada berapa tadi nih kak tipsnya berarti ya? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lumayan banyak nih ya. Iya. Boleh nih kak saya nambahin satu aja mungkin ya. Ini nih kak, saya tuh kadang semangat banget untuk melakukan kebaikan kalau aku tuh lagi bareng sama teman-teman. Jadi circle yang sama-sama punya visi yang sama itu ya kak ya. Itu juga bisa menjadi tips supaya kita itu nggak gabutnya sampai akut tadi mungkin ya kak ya. Iya, bahkan kadang kalau lagi liburan panjang terus habis itu kalau tidak ada event apa akhirnya kita ke bawah waktu luang tuh tadi ya mengalir aja, ini habis waktunya. Iya, tiba-tiba sudah besok pagi. Tapi kalau kita punya circle teman-teman yang sama-sama punya tujuan visioner gitu ya, insya Allah kita akan saling ngingetin, ini waktunya kumpul-kumpul bareng tuh, waktunya sharing-sharing bareng tuh, gitu biasanya kita lebih tercas gitu ya kak ya. Iya benar ya, mungkin ini ada hadis riwayat At-Tirmizi ya, saya bacakan. Tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat dari sisi rohnya sehingga ditanya tentang 5 hal, tentang umurnya, untuk apa ia gunakan, tentang masa mudanya, dalam hal apa ia habiskan, tentang hartanya, dari mana ia memperolehnya, dan dalam hal apa ia belanjakan, serta tentang apa yang ia amalkan dari yang ia ketahui atau ilmunya. Nah ini, jadi semuanya itu nanti akan ditanya. Jadi kalau kita gabutnya terus sampai akut, nanti kalau kita ditanya Allah, bagaimana kita akan menjawab? Astagfirullah gitu ya. Ya. Itu ya. Iya. Itu ya teman-teman SWI. Jadi masya Allah ternyata yang namanya gabut itu adalah suatu perasaan yang fitrah gitu ya, yang alamiah muncul dalam diri kita, terkhusus ketika kita itu punya waktu luang yang banyak. Walaupun kadang ketika kita sudah punya banyak list-list kayak gitu ya, list-list aktivitas, tapi kalau kita nggak memprioritaskan, kadang kita jatuh pada gabut, bahkan sampai gabut akut itu tadi. Jadi masya Allah tadi kita sudah sharing-sharing banget bareng gitu ya dengan Kak Lilis. Jazakillah khairan ilmunya Kak Lilis, semoga bisa sharing-sharing di lain kesempatan. Iya, boleh. Dan kita juga punya
kelas offline ya. Iya, Kak? benar sekali. Jadi teman-teman yang masih belum bergabung dengan klinik remaja, kita punya kelas-kelas offline. Jadi teman-teman bisa diskusi, sharing, atau menanyakan semua hal ya tentang kehidupan saat ini. Itu bisa langsung sama kakak-kakak SWI di Banyuwangi. Iya, benar sekali. Buat teman-teman yang lagi pengen curhat atau mungkin pengen sharing-sharing, boleh banget, nanti akan dikirimkan link di kolom komentar. Silahkan bagi teman-teman nanti ini ya, menghubungi kita langsung. Monggo, kita nanti akan sharing-sharing bareng di sana. Iya. Ya, mungkin ada closing statement. Monggo Kak Lilis. Iya, mungkin pesan sedikit aja ya, sedikit aja. Teman-teman, di sini tidak ada orang itu yang sempurna, kan gitu ya. Tapi tidak ada orang yang penuh dengan dosa selamanya, kan gitu ya. Akan tetapi bagaimana hari esok itu harus menjadi lebih baik daripada hari ini, maka kita harus bersabar dalam berproses menjadi yang lebih baik. Iya, Insya Allah seperti itu. Iya ya Kak, ya benar sekali ya. Hari ini harus lebih baik dengan hari kemarin. Iya benar. Karena kalau tidak lebih baik, kalau sama itu kan katanya ini ya Kak ya, kita merugi. Merugi. Kalau lebih buruk, Berarti kita celaka. Ya, Astagfirullah, semoga kita senantiasa selalu lebih baik di hari-hari kedepannya Hari-hari teman-teman. Iya, Insya Allah. Terima kasih untuk sahabat SWI semuanya. Insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.